Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudra Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Wonogiri, Klaten, Magelang, dan Purworejo di bagian barat. Berikut jalan-jalan bersama Dr. Burhanuddin MPDI, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Gemilang Yogyakarta. Jalan apa nih Pak? Ini namanya Jalan Imogiri Timur menuju Jalan Pramuka. Dan kota Jogja itu berkembang ke arah selatan Pak, dan ke arah barat. Ke arah selatan ini ke arah makam raja-raja yaitu Imogiri. Kemudian kalau ke barat itu karena di sana ada bandara baru, jadi kotanya berkembang ke arah barat. Kalau Imogiri masih terus ya ini ya? Imogiri ke belakang Pak. Oh belakang ya? Ya, ke belakang kita. Jadi ini Jalan Imogiri Timur. Ya. Kalau balik arah ini ke arah makam raja-raja. Hampir seluruh jalan di Jogja bagus. Ya. Tapi di Sukoharjo sekarang jalannya juga udah mulai bagus ya. semua Pak. Ya. Dan Sukoharjo itu menjadi akses pariwisata ke arah Yogyakarta. Ya, terutama Sukoharjo, Tawangsari, Weru, kemudian masuk ke Semen, Karangmojo, Gunung Kidul. Karena potensi wisata di Gunung Kidul sangat besar. Sore jam kepulangan kerja sangat padat, seperti jam keberangkatan kerja, sangat padat. Jadi kalau pagi itu jam 7 sampai jam 9 jam padat, kemudian jam setengah 4 sampai jam setengah 6 itu jam kepulangan, jadi padatnya juga sama. Dan di sini banyak kuliner-kuliner yang baru ya. Di sebelah kita ada Balai Bebakaran. Demikian juga banyak sekali minimarket modern ya, semisal Alfamart, Indomaret ini berdiri berdampingan sebagaimana di kota-kota yang lainnya. Apa Dokter Burhanuddin di Jogja ini udah sejak kapan Pak? Saya di Jogja sudah 28 tahun. 28 tahun. Ya, sejak tahun 1995. Mendapatkan banyak pengalaman di Yogyakarta, karena di Yogyakarta ini bertemu dengan berbagai macam jenis orang dengan berbagai macam aktivitasnya. Ya, terutama kalau bertemu dengan secara umumnya di Yogyakarta sesuai dengan bidang saya adalah dua, yaitu di bidang pendidikan dan kewirausahaan. Kalau di sebelah kiri kita ini sebenarnya bagian daripada dalam pojok beteng ya. Jadi pojok beteng itu kan ada 4 ya. Pojok beteng utara, timur dan barat, pojok beteng selatan, timur dan barat. Dan ini termasuk tengah-tengah di antara pojok beteng, sisi timur. Di kanan kita ada Mall Jogjatronic. Dan ada juga sebelah kiri kita itu toko mas yang termasuk terbesar di Yogyakarta, toko mas Semar ya. Termasuk toko mas modern dengan berbagai macam jenis pelayanannya yang sangat komplit. Cuma sayangnya satu, ini tempat parkirnya yang kecil. Oh gini ya. Ya. Ini emang hanya problemnya di ya. Kalau setahu saya parkirnya nih Pak. Jadi parkir. kalau misalnya ada mobil parkir udah nggak bisa. Karena memang tempat parkirnya nggak ada untuk mobil. Di sisi kiri kita Pak ada pojok beteng, ini baru Pak. Dulu di sini semua pertokoan. Kemudian pertokoannya dipindahkan. Di sini dibangun beteng. Jadi beteng ini posisinya di sebelah utara sisi timur. Dulu ini tidak ada. Beteng timur sisi utara. Ya. Ini baru dibangun ya. Belum lama, baru ada kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Dan keratonnya ya berada di lingkup ini Pak, di lingkup dalam pojok beteng ini. Ya, Malioboro dari sisi timur. Nanti kita akan berputar. Jadi mulai lampu merah ini 2 tahun yang lalu ada perubahan jalur Pak. Jadi jalur yang kesini dulunya 2 arah, yang dari Malioboro sisi timur ke arah selatan.
dan ke arah utara. Sekarang hanya khusus ke arah utara saja, ke arah Malioboro, juga ke arah kota Yogyakarta. Kalau kita ke Malioboro berarti kita memutar ke arah kiri. Kita memasuki jalur satu arah. Satu arah ya. Ini termasuk baru, jadi mungkin bagi pengguna jalan yang sudah lama tidak ke Jogja mungkin baru tahu kalau ini jalannya sudah berubah ya. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada Taman Pintar, kemudian ya ada Pasar Beringharjo sisi timur, kemudian ada banyak ya supermarket, ada Progo, ya supermarket perkakas rumah tangga. Ini berada di sisi timur dari Malioboro ke arah utara, dari jalan menuju ke arah utara menuju Malioboro sisi utara. Ini sebenarnya kalau Pak Dokter ini kan udah 28 tahun ya Pak di Jogja ya. Sebenarnya yang jenengan dari menarik dari Jogja ini apa Pak? Menarik, suasananya kondusif untuk belajar. Untuk belajar, untuk apa ya? Untuk belajar ilmu agama. Dan di sini kan kampus-kampus sangat banyak ya. Yaitu sisi timur dari Malioboro, dan kita akan mengikuti jalan Mataram, kemudian berputar ke kiri sampai ke jalan Malioboro sisi utara. Disinilah pusat perekonomian di jalan Mataram, demikian juga di jalan Malioboro. Di sebelah kiri kita ini adalah teras Malioboro ya, dari sisi timur. Teras Malioboro, diset ke kiri Pak. Teras Malioboro dari sisi timur ya. Tapi sebenarnya bisa aksesnya bisa dari sisi timur, aksesnya juga bisa dari sisi barat ya. Kalau dari sisi barat dari jalan Malioboro. Lampu traffic light ini di depan kita ada parkiran ya. 1, 2, 3 lantai. Ini parkiran Abu Bakar Ali. Parkiran Abu Bakar Ali. Biasanya untuk pengunjung yang ingin datang ke Malioboro bisa parkir untuk motornya di lantai 1, 2, 3. Kemudian untuk lantai dasar biasanya dipakai untuk transportasi pariwisata. Di sini juga tersedia juga Pak, apa istilahnya, souvenir untuk oleh-oleh khas Yogyakarta, berbagai macam pernik-pernik, aksesoris. Demikian juga makanan-makanan khas Yogyakarta banyak dijual di sini. Sebelah kanan kita ini, sebelum kita memutar ke jalan Malioboro, kita sebelah kanan ada stasiun Tugu ya. Stasiun Tugu. Ini di sebelah kanan kita ini ada rel. Kemudian sebelah sana ada stasiun Tugu, dan kita berputar ke arah kiri masuk ke jalan Malioboro. Bisa di saat itu Pak ya, Malioboro ya. Dan ini jalan Malioboronya. Di sini alhamdulillah sekarang udah asri banget ya, karena pedagang-pedagang kaki lima tidak berada di emperan-emperan toko. Kalau dulu kan semuanya berada di emperan toko, sekarang dipusatkan di teras Malioboro. Sangat rapi Pak sekarang Pak ya. Sekarang lumayan rapi, cuma ya mungkin terkesan lebih sepi, padahal sebenarnya rame Kak. Gitu ya. Karena mereka tidak sekedar berada di wilayah ini ya, tapi mereka juga bisa menikmati sambil membeli sesuatu untuk oleh-oleh di teras Malioboro. Ini teras Malioboro dari sisi halte ya, Malioboro ini ya. Halte Trans Jogja. Ini masih banyak becak, baik becak manual maupun becak motor. Masih ada andong, kemudian becak. Dan di sini biasanya keluarga melepas kepenatan dari bekerja, berlibur di Yogyakarta sambil duduk-duduk di sekitar area Malioboro. Ini masih ada becak manual, ya. ada becak motor, kemudian ada andong. Itu Pak, Yogyakarta ya, banyak ikon-ikon Yogyakarta. Salah satunya adalah Malioboro ya. Dan kalau orang ke Yogyakarta ya berkunjung dulu ke Malioboro gitu. Di sini ramai sampai malam. Mungkin bagi rekan-rekan yang pengen berlibur di Yogyakarta
bisa berkunjung ke Malioboro. Di sini juga ada pusat perdagangan, ada mall, pertokoan, hotel, penginapan, teras Malioboro, dan sebelah ujung, sebelah kiri itu ada pasar Beringharjo yang menjual kain, kemudian batik-batik, kaos, tas. Sini ya, sini ya. Ya, sebelah sana Pak. Kalau ini Malioboro Mall. Malioboro Mall ini ya. Malioboro Mall. Oh, sebelum penjual kaki lima ini dipindahkan ke teras Malioboro, Malioboro ini kesannya ramai sekali Pak. Sebenarnya sekarang ramai, cuma karena terbagi menjadi dua ya. Sebagiannya mereka ke teras Malioboro dan sebagian yang lainnya mereka menikmati santai di sepanjang jalan Malioboro. Kan disediakan tempat duduk yang nyaman, bisa sambil bercerita sama keluarga, bisa sambil menikmati makanan-makanan khas Yogyakarta. Turis di sini banyak ya, turis dari mancanegara, dan mereka biasanya ikon yang dituju memang Malioboro ya, karena Malioboro di mata nasional dan internasional insya Allah sudah mulai dikenal. Kerentek dan keinginan untuk bisa semacam ini, walaupun tidak harus semacam ini ya, mungkin bisa kita ciptakan dari skup yang lebih kecil dulu ya, lebih kecil dulu, mungkin dari seperti yang ada di Kabupaten Sukoharjo, mungkin ada Car Free Day, yaitu itu kan sudah sebenarnya kalau pas hari Minggu pagi itu Car Free Day sudah semisal Malioboro yang ada di Yogyakarta. Cuma berkala kan Pak ya, seminggu sekali. Kalau di Malioboro ini kan setiap hari ya. Jadi mungkin bisa sih dibuat semacam itu ya. Tapi kan suatu daerah itu maju tidak harus dari sisi yang sama seperti di daerah lain ya Pak. Kita nanti akan ada Bank BNI dan sebelah kiri kita itu ada Pos Indonesia. Kita melintas di titik 0 km. Sebelah kiri Pak ada Pos Indonesia. Oh ya, oh ya. Sebelah kanan BNI, monggo Pak. BNI. Oh ya. Ya. Sebelah kanan BNI, sebelah kiri Pos Indonesia. Ini juga termasuk ikon Yogyakarta, yaitu alun-alun. Alun-alunnya ada dua, alun-alun utara Jogja dan alun-alun selatan Yogyakarta. Kita masuk ya? Kita masuk ke area alun-alun utara Yogyakarta. Dan beberapa tahun ini alun-alun utara Yogyakarta dipagari ya. Mungkin untuk menjaga menjaga kelestarian budaya yang ada di Yogyakarta. Ini tanahnya pasir ya Pak ya? Iya, tanahnya pasir. Dulu selatan, pantai selatan ini. Enggak tahu ya. Ini dulu kan tanahnya kan apa istilahnya, rerumputan ya. Setelah itu kemudian dipagar, kemudian dikasih dikasih pasir. Jadi kayak seperti padang pasir. Ya, ini pasir pantai selatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Berita Sore TV channel YouTube. Saat ini saya di Masjid Gede Ngayogyakarta ya Pak ya, tepatnya di Yogyakarta. Dan kebetulan sekali pada sore hari ini kita jalan-jalan safar ya bersama dengan Dr. Burhanuddin. Ini dia jalan ke Jogja melihat sikon, melihat ikon-ikon dan tempat wisata maupun ibadah di kota Yogyakarta ini. Pak Burhan, mungkin Pak Burhan sebelumnya udah pernah ke sini belum Pak? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Berapa kali Pak? Sering sih. Sering ya. Terus yang menarik dari Masjid Gede Ngayogyakarta ini apa Pak kira-kira kalau ya mungkin ini merupakan bagian dari peninggalan bersejarah di Keraton Yogyakarta ya. Salah satunya adalah Masjid Gede Ngayogyakarta, dan ini menjadi ikon religi di Yogyakarta juga. Oh gitu ya. Oleh berbagai turis mancanegara, demikian juga oleh para pengunjung yang sedang menikmati berlibur di Yogyakarta, dan mereka juga menikmati Masjid Gede Yogyakarta ini sebagai peninggalan bersejarah, juga sebagai tempat untuk beribadah. Gitu ya. Apa yang Pak Dokter harapkan dengan adanya masjid-masjid ini semakin berkembang ya Pak ya tentunya? Kesadaran masyarakat untuk memakmurkan masjid kembali dan mengembalikan aktivitas
ibadah ke masjid. Demikian juga mengembalikan aktivitas tidak hanya sekedar ibadah, memakmurkan masjid dari sisi-sisi yang lain kegiatan atau ya. kegiatan yang lainnya.